Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Bu Cucu. Iya, bagaimana nih kabar Bapak pada siang hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu sedang baik-baik saja dan bahagia juga. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bapak. Nah, dengar-dengar nih Pak, hari ini katanya Bapak akan melaksanakan proses coaching, betul ya Pak? Iya Ibu, betul sekali. Kebetulan hari ini saya sudah eh, janjian dengan Bu Ai akan melaksanakan praktek coaching bersama Ibu. Oh iya iya. Begini nih Pak, sebelum melaksanakan proses coaching nih Pak ya, bolehkah saya mengobrol sebentar Pak dengan Bapak? Oh iya, sangat boleh Ibu, silakan. Iya, terima kasih Pak Cecep sebelumnya. Gini nih Pak, nanti pada saat proses coaching berlangsung nih, antara Pak Cecep dengan siapa tadi? Bu Ai ya Pak ya? Di Iya antara betul Bu. coach dengan coachee, saya ingin melakukan observasi atau mengamati dan melakukan penilaian eh, sesuai dengan rubrik penilaian Pak, yaitu apakah nantinya coaching yang berlangsung sudah sesuai dengan alur Tirta atau tidak Pak. Lalu kemudian apakah nantinya Pak Cece mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci yaitu Bu Ai sesuai dengan kata kunci dari Koci ya Pak ya. Selain itu juga saya akan mengamati Koci tentang responnya menjawab pertanyaan yang Pak Cece utarakan seperti itu Pak. Iya Kemudian, baik Ibu. iya, Ya, kemudian Bapak jangan lupa tentang prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri ya Pak ya. iya Yaitu Ibu. diantaranya adalah adanya kemitraan Pak, proses kreatif dan menggali potensi yang Pak Cecep miliki selaku coach. Nah, selain itu Pak, sebelum dilaksanakan proses observasi nanti, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Boleh Pak? Sangat boleh Ibu, silakan. Iya. Hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, nih kira-kira kompetensi apa ya Pak ya yang ingin Bapak sampaikan dalam proses coaching nanti Pak? Nah, baik Ibu izin menjawab. Iya. Jadi nanti ketika proses coaching berlangsung, mungkin akan terjadi percakapan antara coach dengan coachee. Saya sendiri berperan sebagai coach dan Bu Ai nanti akan menjadi coachee saya gitu. Nah, Iya. adapun kompetensi-kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama saya akan berusaha mendengarkan secara penuh, kemudian hadir di sana secara penuh gitu ya, melihat Iya. Bu Ai dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Ah, baik Bapak, kalau seperti itu berarti Bapak ingin mengembangkan konsep inti dari coaching itu sendiri ya Pak ya? Betul Pak? Iya, betul sekali, Bu. Iya. Iya Bapak. Konsep inti dari coaching itu betul Bapak ya, ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Pak. Nah Pak Cecep, Betul. kira-kira dari 3 kompetensi itu mana yang lebih spesifik untuk Pak Cecep kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Dari beberapa kompetensi inti dari coaching tadi yang akan lebih spesifik saya lakukan yaitu mengenai kompetensi uh, mendengarkan secara aktif gitu Bu, karena mungkin disitulah menurut saya gitu disitulah inti dari coaching itu gitu, menjadi pendengar yang aktif serta setia gitu sehingga insya Allah dapat membantu permasalahan dari coach itu sendiri. Baik, Bapak berarti ada satu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak ya, yaitu proses mendengarkan aktif ya Pak ya, betul Pak? Betul Bu, betul Bu, Iya. betul.
Dari kompetensi yang Bapak anggap spesifik tadi nih Pak, kira-kira identifikasi ketercapaiannya seperti apa ya Pak ya? Jadi mungkin nanti Bu setelah dilakukannya coaching, saya mengharapkan dengan tadi dispesifikasikan ke dalam saya mendengarkan secara aktif gitu ya, sehingga hasil yang saya harapkan itu Bu Ai itu bisa menyampaikan segala permasalahannya, Ya. kemudian mudah-mudahan terbantu gitu dengan adanya proses coaching ini. Iya. Baik Bapak, jadi indikator yang Bapak pilih adalah coaching menemukan ya Pak ya dan mampu mengembangkan, mengungkapkan sendiri apa yang telah ia temui seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Iya. Nah, mungkin Bapak selamat untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Namun nanti setelah coaching berlangsung, izinkan saya juga untuk berdiskusi kecil lagi bersama Bapak. Ya, boleh Ibu, boleh. Iya, silakan Pak Cecep. Ya, kalau begitu saya pamit dulu untuk berbincang-bincang dengan Bu Ai. Iya, ya silakan Pak Cecep. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Pak Cecep. Nah, Bu Ai, sejak beberapa hari ini saya perhatikan Ibu itu terlihat sering murung dan melamun ya Bu ya. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Kemarin saya dipanggil petugas piket, Pak. Oh gitu. Ada masalah apa ya Bu ya dengan sampai-sampai petugas piket menegur Ibu? Begini, Pak, saya sering terlambat datang ke sekolah. Oh begitu. Eh, Kalau begitu ada Bu apa yang ada yang bisa saya bantu gitu Bu dari permasalahan Ibu tersebut? Kenapa bisa datang terlambat ke sekolah mungkin? Bisa diceritakan? Ada, Pak, saya ingin mengatasi masalah yang sedang saya alami. Oh gitu. Tadi kan masalah Ibu itu mengenai datang terlambat ke sekolah ya Bu ya? Nah, mungkin boleh diceritakan Bu mengapa Ibu sering datang terlambat ke sekolah? Saya terlambat datang ke sekolah karena punya bayi yang masih kecil, Pak. Ibu sering terlambat datang ke sekolah karena Ibu mempunyai bayi yang masih kecil begitu Bu. Kemudian apa yang terjadi Bu? Karena saya mengurus dulu bayi saya, jadi saya kesiangan untuk siap-siap ke sekolah, Pak. Sehingga saya ditegur oleh petugas piket. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya runut tadi dari permasalahan Ibu bahwa yang menyebabkan Ibu menjadi murung dan sering melamun adalah teguran dari petugas piket, benar begitu Bu? Benar, Pak. Kemudian apa yang Ibu rencanakan untuk beberapa hari ke depan berkaitan dengan masalah Ibu terlambat datang ke sekolah ini, Bu? Saya mau mencoba untuk bangun lebih awal agar bisa mengurus anak saya yang masih bayi, Pak. Itu kalau menurut saya itu langkah yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Saya juga sangat setuju. Nah, biasanya Ibu kalau bangun itu jam berapa Bu? Biasanya saya bangun. Oh begitu. Jadi kira-kira Ibu akan merencanakan bangun jam berapa ke depannya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Insya Allah saya akan bangun jam 3 lebih awal lagi dari biasanya, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi bisa Ibu ceritakan kembali Bu langkah-langkah apa yang akan Ibu laksanakan berkaitan dengan masalah Ibu datang terlambat ini? Langkah yang diambil, saya akan bangun lebih awal dan harus bisa memanage waktu. Oke. Kemudian komitmen apa yang siap Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu Bu? Pertama, saya akan mengatur alarm di HP pada jam 3 pagi agar saya tidak bangun kesiangan. Dan kedua, meminta suami untuk membantu saya mengerjakan urusan rumah seperti mencuci dan lainnya, Pak. Alhamdulillah ya Bu ya.
itu merupakan komitmen yang sangat luar biasa, bagus sekali menurut saya, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen itu, Bu? Suami, Ibu sebagai tugas piket. Kalau begitu, saya juga selain tadi suami ya, saya juga siap membantu Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Tetap semangat Ibu, jangan murung lagi ya Bu ya. Iya Pak. Ya Alhamdulillah Pak. Saya merasa lega, insya Allah saya akan bersemangat Pak. Terima kasih Bapak. Iya sama-sama Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan dari proses coaching ini dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang Ibu hadapi, dan mudah-mudahan tadi solusi yang tadi sudah Ibu sendiri yang temukan, mudah-mudahan dapat terlaksana secara konsisten dan menjadikan suatu perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Ya amin Bapak. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Cece, bagaimana nih Pak proses coaching tadi? Apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pak? Alhamdulillah Ibu, setelah tadi saya melaksanakan coaching dengan coach saya Ibu Ai, alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang diharapkan Bu. Nah, bagaimana ketercapaiannya Pak? Ketercapaiannya sudah tercapai apa yang ingin Bapak inginkan dari proses coaching tadi Pak? Ya, alhamdulillah Bu, kalau menurut parameter saya sudah tercapai gitu ya, karena saya tadi sudah melakukan coaching dengan melakukan percakapan dua arah dengan Bu Ai, dan dari permasalahan Bu Ai tadi juga sudah ditemukan solusi gitu, dan Bu Ai sendiri yang sudah menemukan solusi tersebut. Kemudian dari kompetensi yang tadi saya ingin capai gitu ya, tentang mendengarkan aktif, alhamdulillah saya sudah mendengarkan secara aktif sehingga Bu Ai tadi sudah bisa menemukan solusi bagi permasalahannya tersebut. Seperti itu Ibu. Iya Bapak, alhamdulillah Bapak kalau seperti itu. Lalu setelah saya melakukan pengamatan atau observasi ya Pak ya, tadi terkait proses coaching yang Bapak lakukan bersama Bu Ai, di mana Bapak selaku coach dan Bu Ai sebagai coachee, saya ada sedikit pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah boleh Pak? Sangat boleh Ibu, mangga dipersilakan. Iya, terima kasih sekali Pak Cecep. Hal pertama yang ingin saya tanyakan nih Pak, setelah Bapak melakukan proses coaching tadi, kira-kira apa saja ya Pak yang didapat pada proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Tentunya dari berbagai indikator yang ingin saya dapatkan dari hasil proses tadi, tentunya sudah terjawab Bu, karena karena ketika dilaksanakannya coaching ini, sebelumnya saya mengharapkan adanya suatu solusi yang dibuat oleh Bu Ai gitu ya, adanya suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahannya itu gitu. Nah, bukan hanya solusi gitu, tapi di sana juga harus terjalin sebuah komitmen gitu yang nanti Bu Ai akan laksanakan untuk kedepannya gitu. Seperti itu mungkin Ibu. Iya, baik Pak Cecep. Begitupun Bapak, selama saya melakukan observasi tadi, memang saya lihat Pak Cecep sudah luar biasa sekali Pak ya, di mana Bapak telah melakukan coaching menggunakan alur tirta Pak, di mana alur tirtanya tadi sudah terlihat atau nampak ya Pak ya, sehingga Pak Cecep pertama sudah menanyakan tujuan kepada coachee. Apakah tujuan dari coaching itu ingin melaksanakan coaching terhadap Pak Cecep? Kemudian saya lihat Pak Cecep sudah mulai mengidentifikasi masalah dari coaching tadi, dan saya juga sudah lihat Pak Cecep
mampu menggiring Koci untuk membuat rencana aksi pada tindak lanjut ke depannya. Kemudian Bapak juga tadi saya lihat sudah sudah menggiring Koci untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dia lakukan, seperti itu Pak. Jadi saya rasa Pak Cecep sudah sangat luar biasa sekali peran Bapak selaku coach dalam proses coaching tadi Pak. Namun Ya, sebelumnya terima kasih Bapak banyak Ibu. boleh saya menanyakan satu pertanyaan lagi Pak? Boleh Ibu, boleh. Iya, terima kasih sekali Bapak. Ini mungkin Pak hanya sebagai masukan saja untuk kedepannya nih Pak ya. Kira-kira kompetensi apa ini Pak yang ingin Bapak kembangkan lagi dalam proses coaching berikutnya? Ya, tentunya dalam ketiga kompetensi dalam coaching ini seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada 3 kompetensi dalam coaching ini. Tadi saya sudah mempraktekkan 1 kompetensi dan mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha untuk melaksanakan atau memenuhi kompetensi-kompetensi lain selain mendengarkan aktif. Sangat luar biasa sekali Bapak. Apa yang Bapak utarakan tadi ya Pak ya, ingin mengembangkan lagi seperti itu ya. Apa-apa yang ada pada konsep Alur Tirta agar kedepannya proses coaching bisa berjalan jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak ya. Ya betul Ibu, betul. Sangat luar biasa sekali Bapak ini. Terima kasih Bapak sudah bersedia berbincang dengan saya Pak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan terkait dengan proses coaching yang baru saja terlaksana Pak. Ya, terima kasih juga Ibu sudah membersamai saya untuk ketika dalam proses coaching ini dan Ibu banyak memberikan masukan-masukan yang mungkin kedepannya akan lebih membangun untuk saya gitu. Terima kasih banyak Ibu, saya haturkan. Mudah-mudahan dari proses coaching ini menjadikan banyak pengalaman serta ilmu-ilmu baru yang lebih berkah untuk saya sendiri gitu. Amin Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya undur diri dulu Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.